Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Berita Indonesia Terkini. Selalu dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share. Oh iya, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi saat kami memberikan berita-berita terbaru, terpercaya, dan teraktual. Terima kasih. Sidang perdana pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan 4 orang lainnya akan mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Senin, 17 Oktober 2022. Dalam bocoran dakwaan yang sempat Tempo lihat, Yosua disebut sempat dicekik sebelum akhirnya dieksekusi. Eksekusi bermula setelah Sambo selesai menyusun rencana pembunuhan Yosua di rumah dinasnya di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Putri Chandrawati, istri Sambo yang juga menjadi tersangka, disebut berangkat ke rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, yang hanya berjarak sekitar 500 meter. Putri berangkat bersama Yosua, Bribka Riki Rizal Wibowo, Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Kuat Maruf. Mobil yang membawa mereka tiba di rumah dinas itu sekitar pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Richard sempat berdoa. Setibanya di sana, Richard yang mendapat tugas untuk menembak Yosua disebut jaksa sempat naik ke lantai 2 dan masuk ke kamarnya. Di sana, Richard sempat berdoa. Meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, tulis jaksa menjelaskan maksud dari doa Richard itu. Kuat Maruf disebut menutup pintu depan rumah dan pintu balkon di lantai 2 sementara Riki bertugas mengawasi Yosua yang berada di halaman rumah. Ferdi Sambo tiba dan jatuhkan pistol Yosua. 3 menit kemudian, tiba di rumah Duren 3 bersama ajudannya, Adzan Romer dan supir Prayogi Iktara. Sambo juga dikawal 2 polisi bermotor, yaitu Damianus Labakoban dan Farhan Sabilah. Saat turun dari mobil, Sambo sempat menjatuhkan pistol HS milik Yosua yang sudah disita Riki sejak di Magelang. Adzan Romer sempat akan memungut senjata itu namun dihentikan oleh Sambo. Biar saya saja yang mengambil, kata Sambo yang sudah menggunakan sarung tangan hitam seperti tertera dalam dakwaan tersebut. Sambo kemudian mengambil pistol itu dan memasukkannya ke kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya, Sambo memanggil Riki dan Yosua. Sesampainya di dalam rumah, Ferdi Sambo memerintahkan Kuat Maruf untuk memanggil Bribka Riki Rizal dan Brigadir J. What? Mana Riki dan Yosua? Panggil, kata Sambo dengan nada tinggi. Selain itu, Sambo juga meminta agar Richard mempersiapkan pistol Glock 17 miliknya yang akan digunakan untuk mengeksekusi Yosua. Kokang senjatamu, kata Sambo kepada Richard yang saat itu berada di dekatnya. Richard kemudian menyelipkan pistol itu di pinggang sebelah kanan. Riki dan Yosua kemudian masuk ke dalam rumah sekitar pukul 17.12 WIB atas perintah Sambo. Menurut kesaksian Riki, Yosua tampak tak terlihat curiga akan dihabisi saat itu. Kuat ikut masuk ke dalam rumah. Dia juga disebut bersiap untuk ikut menghabisi Yosua dengan membawa pisau di dalam tas selempangnya. Untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, tulis jaksa dalam dakwaan. Eksekusi dimulai. Sambo, Riki, Richard dan Kuat pun bertemu di ruang tengah dekat meja makan. Ferdi Sambo langsung berhadapan dengan Yosua dan memegang leher bagian belakangnya. Sambil mendorong Yosua ke depan tangga, Sambo memerintahkan ajudannya tersebut untuk jongkok. Richard berada di kanan Sambo sementara Kuat berada di belakangnya bersama Riki. Putri disebut berada di dalam kamarnya yang berjarak hanya sekitar 3 meter dari posisi Yosua. Jongkok kamu, kata Sambo kepada Yosua. Tak mengerti apa yang terjadi, Yosua justru mengangkat tangannya ke depan sambil sedikit mundur. Ada apa ini, kata Yosua. Tanpa banyak bicara, Sambo lantas memerintahkan Richard untuk melepaskan tembakan. Woi, kau tembak cepat. Cepat woi kau tembak, kata Sambo. Selanjutnya, 4 tembakan Richard dan Yosua belum meninggal. Baradae lantas melepaskan 3 atau 4 tembakan ke tubuh Yosua hingga dia terkapar. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada sisi dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang abda oto selaiga ke 8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada punggung, tulis jaksa mengutip laporan visum Yosua.
Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Lanjut penjelasan jaksa dalam dakwaan. Menurut dakwaan jaksa, Yosua belum meninggal setelah menerima tembakan dari Richard itu. Dia masih bergerak-gerak kesakitan dalam posisi tertelungkup. Tembakan Sambo ke arah kepala merenggut nyawa Yosua. Kematian Yosua dipastikan setelah Ferdi Sambo yang memakai sarung tangan hitam mengambil senjata Richard dan melepaskan tembakan ke arah belakang kepala sebelah kiri Yosua. Tembakan tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak, tulis jaksa mengutip hasil otopsi Yosua. Setelah itu, Sambo disebut melepaskan tembakan ke arah dinding di atas tangga dengan menggunakan pistol HS milik Yosua. Sambo lantas meletakkan pistol tersebut di tangan kiri Yosua dan menembakkan pistol itu ke arah tembok di atas televisi. Dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, tulis jaksa. Selanjutnya, dakwaan jaksa seperti cerita Baradae. Cerita eksekusi tersebut sebelumnya sempat diungkapkan oleh Baradae melalui pengacaranya, Deolipa Yumara, yang belakangan dicabut surat kuasanya. Deolipa menyatakan bahwa Richard mengaku menembak Yosua atas perintah Sambo. Richard juga menyatakan bahwa Sambo sempat ikut melepaskan tembakan ke arah kepala Yosua. Pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, juga sempat membantah tudingan bahwa kliennya ikut menembak Yosua. Dia menyatakan bahwa hal itu sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan Sambo dan sejumlah tersangka lainnya. Polisi pun sempat melakukan tes kebohongan terhadap Richard, hasilnya dia dinyatakan jujur. Sementara untuk hasil lie detektor Sambo tak dijelaskan hasilnya. PN Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana terhadap 4 dari 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J hari ini. Keempat terdakwa itu adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf. Sementara sidang untuk terdakwa Baradae akan berlangsung pada Selasa, 18 Oktober 2022. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.